Nah, akhirnya Saramonic Epic comeback juga dengan ngeluarin seri mikrofon terbaru sekaligus jadi seri mikrofon mereka yang paling ringan seenggaknya untuk saat ini. Nah, kalau kita ngomongin soal brand audio Saramonic, ya rasa-rasanya sih udah nggak perlu lagi lah dipertanyakan soal kualitasnya kayak gimana, terus juga reputasinya kayak apa. So, di tangan saya sekarang udah ada unit dari Saramonic Air terbaru, dan langsung aja kita mulai videonya and let's go. Pertama kali ngelihat, impresi pertama saya mau langsung bilang WOW. Desainnya kelihatan solid dan premium, material case-nya emang terbuat dari plastik. Tapi justru kesan finishingnya kelihatan mahal. Yang paling bikin saya suka lagi yaitu bagian depan cover case-nya ternyata dibikin jendela ala mika transparan kayak gini. So, ini semuanya bikin indikator, isi, dan perintilan di dalam case-nya jadinya bisa kelihatan jelas dan nggak perlu khawatir lagi kalau ada kelengkapan yang ketinggalan atau amit-amit lupa nggak ke bawah. Nah, untuk isi di paketnya sendiri ya relatif simpel aja ya. Ada satu buah unit receiver dan sepasang unit transmitter lengkap dengan dua buah dead cat, ada konektor USB-C, penjepit hot shoe, sepasang klip magnet, kabel TRS 3,5 mm, kabel USB-A to USB-C, ada pouch, dan tentunya kertas dokumen. Saramonic ngebawa konsep more in less, makanya ini jadi seri mikrofon wireless paling ringan dari Saramonic untuk saat ini, dan ini cocok banget untuk content creator on the go. Dengan bobot mic yang hanya 11 gram, usernya bisa dengan fleksibel buat nempatin posisi mic-nya sesuai style dan kenyamanan masing-masing. Interface mic-nya juga simple ya, di samping kanan cuma ada satu tombol power multifungsi plus LED indikator di bagian depannya. Untuk fittingnya bisa diklip standar ke baju seperti ini tanpa bikin bajunya jadi jelek merosot ke bawah, soalnya dia ringan. Atau kalau mau yang lebih kekinian bisa juga nih manfaatin klip magnetik bawaan yang ukurannya mini. Kalau saya sendiri sih kadang-kadang suka ngumpetin mic-nya di belakang baju. Kenapa? Supaya tampilan di bagian depannya jadi kayak nggak pakai mikrofon, lebih bersih. Atau buat yang pengen tampilannya mau lebih clean lagi, salah satu fitur spesial atau istimewa dari Saramonic Air ini mungkin jadi satu-satunya yang ada di kelas mikrofon compact saat ini. Ternyata dia udah support dipakein external lavalier mic, dan ini bikin Saramonic Air-nya penggunaannya tuh jadi lebih fleksibel kalau dibandingin sama kompetitor sebelah. So, buat yang butuh, pastiin beli varian berkode 02. Soalnya kalau yang varian 01 belum termasuk lavalier mic seperti yang lagi saya pakai di video ini. Nah, sebagai informasi, untuk input pluginnya sendiri dibuat khusus ya sama Saramonic. Jadi kekurangannya ya nggak bisa pakai lavalier mic universal. Beruntung di bagian RX-nya atau receiver-nya nggak ikut-ikutan minimalis seperti di toko sebelah, karena di sini tetap menggunakan color display seluas 1,05 inci, layarnya juga cukup terang dan cukup tajam buat nampilin semua informasi. Ya, buat ngakses menunya dia pakai 3 tombol fisik yang kliki dan presisi. Ada port USB-C buat ngecharge dan lubang jack 3,5 mm buat memonitoring audio. Nah, di bagian belakang ini nih ada konektor 7 pin buat kita masang adapter smartphone dan juga klip hot shoe kamera. Mekanismenya ini swing lock yang cukup rigid. Oke, sekarang kita bahas dulu soal spek dan fitur. Mikrofon ini punya ukuran diafragma 6 mm dengan sampling rate di 48 kHz 24 bit. Untuk detail dan spek-spek lainnya yang lebih lengkap bisa dilihat di bagian slideshow yang satu ini. Nah, buat yang mungkin masih awam sama spek dan angka-angka yang tertera, tenang aja, nggak usah bingung, nggak keluar di ujian juga. Pokoknya nanti dengerin aja deh hasil contoh suara mikrofonnya seperti apa. Oh ya, mikrofon ini juga sudah mendukung koneksi multi-device, jadi bisa dipakai sekaligus untuk kamera dan juga smartphone. Default fitur yang bisa kita atur di receiver unit ada 3 pilihan mode output, yaitu mono, stereo, dan juga mode safety track. Nah, di mode safety track ini sistemnya akan bikin track kedua dengan volume minus 6 decibel sebagai backupan dari track pertama. Selain itu, ada juga fitur safety lainnya seperti misalnya audio limiter, yang ini tuh berfungsi membatasi sinyal audio supaya tidak melewati distorsi batas atas. Selanjutnya, ada fitur low cut filter yang berfungsi buat mengurangi atau menghilangkan noise-noise di sekitar untuk di frekuensi rendah.
Sementara untuk fitur pengurang kebisingan atau noise cancellation di Saramonic Air ini ada dua pilihan ya, yaitu noise cancellation level, weak, dan strong. Cuma perlu diperhatiin, untuk bisa mengakses fitur ini ternyata agak sedikit repot, soalnya cuma bisa diakses melalui tombol shortcut NC yang adanya di receiver unit. Satu poin yang cukup disayangkan adalah dia juga belum support onboard recording. Jadi kalau aja fitur ini bisa diadain, saya yakin banget selling point dari mic wireless ini pastinya bakalan lebih value lagi. Buat yang pengen maksimalin smartphone-nya untuk bikin konten-konten berkualitas dengan audio yang bagus, Saramonic Air punya aplikasi audio software dengan fitur-fitur yang berlimpah. Di aplikasinya ini kita bisa aturin nih semua pengaturan supaya lebih detail dan lebih spesifik sama kebutuhan setup dari tone audio yang mau kita pakai. Contohnya di sini ada 3 pilihan custom equalizer. Yang pertama mode high lift, yang kedua ada mode vocal boost, dan yang ketiga ada mode low bump. Disclaimer dulu, untuk yang pakai smartphone, jadi untuk smartphone Android dan iPhone 15 ke atas, konektor USB-C-nya udah tinggal dipakai alias plug and play. Sementara buat user iPhone yang masih pakai port Lightning, harus beli lagi konektornya secara terpisah. Oke, sekarang kita di bagian yang paling penting dari sebuah mikrofon, yaitu bagaimana kualitas suaranya dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, jadi jujur aja, dari awal video sampai akhir video nanti sebenarnya nih semua footage video ini tuh diambil menggunakan mikrofon dari Saramonic Air nih. Posisinya saya pasang di belakang baju ya nih. Tuh, harusnya kedengeran ya. Nah, untuk ruangan yang saya pakai ini ukurannya sekitar 3x3 meter tanpa busa peredam suara sama sekali. Jadi ya kamar biasa lah ya. Sekarang yuk langsung kita buktiin aja kualitas suara dari mic ini seperti apa di kondisi outdoor. Let's go. Oke, halo semuanya. Ini dia contoh hasil audio mikrofon Saramonic Air. Ini saya menggunakan mirrorless ya. Ini pakai Canon mirrorless, jadi hasilnya kurang lebih kayak gini. Untuk suaranya ini saya nggak pakai mode noise cancelling, nggak pakai limiter on, dan nggak pakai low cut filter. Jadi ini fitur standar aja. Aslinya kayak gini apa adanya. Gimana menurut kalian, apakah suaranya udah cukup proper ketika bikin video-video on the go kayak gini? Oke, hasil audio mikrofon dari Saramonic Air ini menggunakan fitur noise cancellation atau noise reduction level 1 atau weak noise cancelling. Jadi suaranya akan sedikit diisolasi, tapi ini masih yang level 1 ya. Jadi bukan yang strong. Jadi harusnya suara saya masih kelihatan seperti natural, alami apa adanya, nggak sampai kedengeran seperti robot. Gimana menurut kalian? Oke, hasil audio mikrofon dari Saramonic Air. Di sini kita menggunakan mode noise cancellation yang level 2 atau yang strong noise cancellation. Jadi di sini suaranya bakal lebih terisolasi lagi. Cuma yang jadi pertanyaan di sini, apakah suaranya akan terdengar seperti robot dan tidak alami atau tidak natural? Kayaknya sih enggak ya. Untuk fitur noise cancellation baik di level 1 dan di level 2-nya Saramonic Air ini masih kedengaran alami. Jadi nggak kedengaran yang seperti robot-robot banget. Jadi ya proper banget untuk bikin konten-konten video on the go seperti ini. Bentuknya kecil, ringkas, fiturnya banyak, dan yang penting kualitas audionya udah cukup proper. Keren. Oke, audio mikrofon dari Saramonic Air kita sedang menggunakan mode safety track dan juga pakai mode limiter. Jadi untuk suara-suaranya nggak perlu khawatir akan kejadian suaranya tiba-tiba ngepick atau audionya clipping. Jadi kita akan coba ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes. Woi. Oke. Hasil audio mikrofon dari Saramonic Air ini pakai mode equalizer high lift. Jadi di mode ini harusnya frekuensi high-nya bisa sedikit di boost. Nah, hasilnya kayak gini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hasil audio mikrofon dari mikrofon Saramonic Air ini kita menggunakan mode vocal boost. Nah, di mode ini harusnya bagian mid atau bagian vokalnya akan di boost sehingga suaranya mungkin akan sedikit lebih kedengeran bagian vokal saya. Gimana kualitasnya? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, hasil audio mikrofon Saramonic Air ini kita menggunakan mode low bump. Nah, sesuai namanya, jadi low bump ini harusnya sih dia justru memboost frekuensi low-nya ya. Jadi suara akan sedikit lebih terasa deep atau lebih terisolasi bagian frekuensi low-nya. Kira-kira hasilnya ya seperti ini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Tes jarak dari mikrofon Saramonic Air ini jaraknya udah lumayan jauh nih. Ini udah di 10 sampai ya mungkin 10 sampai 12 meter ini jaraknya udah kayak gini. Dan ini saya coba sambil jalan ya.
di jarak segini sih harusnya masih ya nggak ada halangan lah ya, segini masih jaraknya masih cukup bisa terhandle dengan sangat baik, soalnya nggak terlalu banyak obstacle atau halangan dan interferensinya juga nggak terlalu tinggi. Jadi kira-kira hasilnya kayak gini nih. Tes 1 2 3. Yuk kita coba balik badan. Nah, ini membalik badan apakah masih kedengeran? Saya udah di seberang sisi sebelah kanan. Ini saya lihat tuh ya. Apakah suaranya tetap nyampe dengan banyak, ya ini di jalan raya suara-suara di sekelilingnya juga udah mulai kedengeran ya. Pakai noise cancelling di level 1. Nah, gimana? Apakah suaranya masih oke dengan jarak sejauh ini? Nah, selain smartphone, Saramonic Air ini juga bisa dipakein ke semua gadget yang lain ya, selama input audionya pakai USB-C dan TRS 3,5 mm. Kebetulan banget saya sempat tes juga pakai drone Hover Air X1 dan hasilnya ternyata bagus banget. Oke, ini kita lagi cobain Hover Air X1 setelah ada update software lanjutan. Ini kita pakai mode Dolly Track ya, pakai mode Dolly Track. Dan audio yang kalian dengar ini pakai Saramonic Air. Jadi ternyata dia bisa connect nih pakai Saramonic Air ya, walaupun harus connect pakai smartphone ya. Yuk sini dikit. Jadi di sini kalau buat bikin konten video single factor content creator nih enak banget karena tinggal modal drone fotografi seperti Hover Air, terus mikrofon yang proper pakai Saramonic Air contohnya. Dia bisa connect untuk bikin video yang semudah dan sebagus ini. Gimana? Kapasitas baterai 85 mAh di masing-masing transmitter bisa dipakai up to 10 jam. Sementara baterai 225 mAh di receivernya dalam keadaan layar menyala bisa dipakai up to 6,5 jam. Untuk charging case-nya 1300 mAh, totalnya bisa nge-charge mikrofon ini sebanyak 1,5 kali dengan durasi pengisian baterainya ya kurang lebih sekitar 2,5 jam. So, walaupun ukurannya compact dan enteng, tapi durasi pemakaiannya bisa sampai up to 48 jam. Siapapun kalian buat yang suka bikin video untuk kebutuhan pribadi ataupun sebagai konten kreator, pemilihan mikrofon ini posisinya akan sangat-sangat penting tapi juga tricky. Ada banyak brand di luar sana yang saling mencoba beradu keunggulan, tapi menurut saya ya Saramonic Air ini bisa jadi pilihan yang worth it banget antara spesifikasi, fitur, dan juga harga yang ditawarin. Dan jujur saya suka sama mikrofon ini dan sepertinya akan bakalan terus dipakai. Jadi ya gimana nih menurut kalian? Apakah fitur-fitur dan kualitas audio dari Saramonic Air-nya sudah bisa memenuhi ekspektasi dan kebutuhan konten kreator kalian? Buat yang tertarik dan kepengen beli juga, silahkan aja dicek link pembeliannya di bawah video. Dan jangan lupa ikutin program Lucky Draw yang berhadiah produk-produk Apple kalau kalian beruntung. Oke, sekian dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa support terus channel ini dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Hai, pamit and bye-bye.